We mustn't contaminate the newborn. Thank you. Halo Dede Lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Other Lamb. Film ini menceritakan kumpulan wanita-wanita yang mencari juru selamat. Namun, di tengah perjalanan, mereka justru bertemu dengan juru selamat gadungan. Seperti apa kisahnya? Yuk, mari saksikan. Buat pendatang baru, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kita. Sudah tekan tombol subscribe? Mantap! Silahkan duduk yang cantik, siapkan cemilan terenak, jauhi keramaian, pasang headset, dan tekan play. Diawali dengan dua orang gadis yang bernama Sheila dan Tamar. Ceritanya ya guys, sekelompok wanita ini sedang mencari juru selamat. Jadi jumpalah ya dengan si kawan ini. Di sini seragamnya dibedain. Yang biru anak-anak gadisnya, sedangkan yang merah itu para istri si buaya ini. Oke, lanjut ke cerita. Di sini ya guys, semua pekerjaan itu dilakukan para istri dan anak-anaknya. Entah itu bangun rumah, berkebun, masak, nyapu, ngepel, semuanya lah dikerjakan para istri. Sedangkan si buaya ini ya guys, atau si shepherd lah namanya, kerjaannya cuma ceramah doang. Di sini kelihatan ya guys, betapa berharganya seorang shepherd bagi mereka si kaum yang tersakiti ini. Maka dari itu buat para laki-laki, jangan sekali-sekali menyakiti wanitamu. Tiap malam si shepherd ini memilih dan memberikan rahmat kepada istri-istri yang dia mau. Memberikan rahmat di sini ya guys, itu kata halusnya, yang artinya nemeni bobok, atau istilahnya bobok bareng lah gitu. Demi mengedepankan syahwat, si buaya ini menghalalkan segala cara. Ini loh guys, cewek yang bernama Sheila itu. Tak dipungkiri, inilah satu-satunya gadis yang memikat hati si shepherd. Cantik kan? Ya cantik dong. Saat ini statusnya sebagai seorang anak, yang nantinya kalau sudah dewasa akan berganti status menjadi istri shepherd. Tuh, kelewatan nih orang. Keesokan harinya, Sheila ditugaskan untuk mengantarkan makanan ke sebuah gubuk. Di sana ia bertemu dengan wanita setengah tua yang bernama Sarah. Di sini Sarah menceritakan bagaimana kekejaman shepherd. Saat masih muda dulu ia disayang-sayang. Namun ketika usianya sudah semakin tua, shepherd pun lebih sering mengasarinya. Di sini Sheila yang mendengarkan tidak langsung percaya begitu saja. Ia beranggapan bahwa shepherd merupakan juru selamat yang sangat baik. Sheila yang ditugaskan memelihara domba terlihat kelelahan sambil rebahan, dan ia pun masih kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh Sarah. Sheila yang mencemaskan akan kejadian pada dirinya, bahwa shepherd mengatakan kalau dia sudah tidak suci lagi akibat darah yang keluar melalui pahanya. Padahal itu hanya datang bulan biasa loh guys. Cuma ya ini akalan-akalan si shepherd aja. Gimana guys?
kita gaskan aja lah si Shepard ini ya. Tak lama setelah itu, Sheila pun ditempatkan di gubuk penghukuman. Tapi aneh ya, cuma datang bulan aja udah dianggap itu sebuah kesalahan. Di sini loh guys, pertama kali Sheila mengalami datang bulan dan ia pun teriak. Pada malam berikutnya, beberapa orang polisi mendatangi Shepard dengan tujuan agar mereka semua mengosongkan lahan tersebut. Secara diam-diam, Sheila pun melihatnya dari kejauhan. Baru sadar ya guys, kalau mereka ini buat pemukiman di kebun milik warga, tanpa ada izin kali ya. Keesokan harinya, Shepard memerintahkan kepada para istri agar mereka pindah ke tempat yang lebih nikmat. Wah. Dengan alasan di sini bakal ada gangguan dari makhluk yang menyebabkan tempat ini tidak suci. Ia pun mengatakan kalau ini adalah ujian bagi keimanan para istrinya. They strayed away one bright. Saat berkemah di jalan, malamnya Sheila bermimpi. Dia bermimpi sudah tidak suci lagi. Ditambah dia melihat Shepard yang menggendong anak domba. Dia pun berpikir tentang apa arti mimpinya tersebut. Sheila yang saat ini menjalani hukuman, ia pun terlihat sering bersama Sarah. Dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Saat beristirahat, Shepard selalu menyempatkan diri untuk membelai gadis-gadis cantik yang ia miliki. Di sesi ini semakin terlihat belangnya si Shepard guys. Apalagi saat Sarah membongkar tentang masa lalu ibu Sheila. Saat ibu Sheila sakit bukannya dibawa berobat, tapi malah dibiarkan oleh Shepard. Sedikit demi sedikit kartu si buaya ini pun mulai terbaca guys. Yang lebih parahnya lagi ya guys, sebenarnya Sheila ini bukan anak dari Shepard. Karena diketahui ibu Sheila ini hamil di luar nikah oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Namun diselamatkanlah oleh si Shepard. Ceritanya gitu. Setelah sekian lama mendengar kejadian itu, Sheila semakin mewaspadai akan kelicikan si Shepard guys. Karena apa yang diceritakan oleh Sarah itu pun mulai terbukti di depan matanya. Di tengah perjalanan, Eloise yang dalam keadaan hamil terpaksa harus berhenti karena ia sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Yang hebatnya, melihat istrinya yang mau melahirkan bukannya ditolong loh guys. Si Shepard ini malah mencuekinya gitu. Dan ia pun malah beranggapan ini adalah sebuah ujian keimanan bagi istri-istri yang lain. Nah, tak lama setelah itu, istrinya pun meninggal. Kebetulan bayi yang dilahirkan ini anak laki-laki. Anehnya itu si Shepard ini malah membuang bayinya. Itulah guys, penyebabnya si Shepard ini tidak memiliki anak laki-laki.
Itulah dia guys, simbol kehidupannya. Tidak boleh ada laki-laki lain selain dirinya, yang tujuannya agar ia bisa mengawini semua wanita-wanita beserta anak gadisnya kelak. Waduh, udah sesat nih orang. Di sini Sarah memutuskan untuk merawat si bayi dan tidak mau mengikuti ajaran Shepard lagi. Mendengar hal itu, Shepard tidak keberatan. Dia tahu sendirilah guys, si Sarah ini kan udah tua. Kalau dibandingin sama Sheila ya beda jauh gitu. Apalagi si Shepard ini kan masih memiliki stok gadis-gadis yang banyak. Aduh, ampun kita nih. Walk and show us. Walk. Walk. Di tengah jalan, Shepard memarahi Tamar karena ia merasa tersinggung atas penentuan tempat mereka untuk singgah. Juru selamat macam apa nih ya guys, suka marah-marah, kasar lagi sama wanita. Akhirnya perjalanan mereka pun telah sampai. Shepard pun memutuskan untuk bermukim di pinggir danau. Berpindah ke Sins. Di sini Shepard melakukan semacam pembaptisan atau memberi rahmat gitulah guys, dengan memandikan para istri dan anak-anaknya di pinggiran danau tersebut. Pada malam harinya, mereka pun berkumpul. Di sini para istri sengaja tidak diberi makan dengan alasan berpuasa. Saat tengah malam tiba, Sheila mendengar suara panggilan yang memanggil namanya agar ia bisa pindah ke tenda sebelah. Sebenarnya Tamar sudah melarang, namun Sheila tetap tak menghiraukan. Ia pun lebih memilih mengikuti panggilan tersebut. Tak dipungkiri, itu adalah suara panggilan Shepard. Rupanya Shepard ini pengen memberikan rahmat kepada Sheila. Memberi rahmat di sini kan cuma bahasa halusnya, yang artinya pengen dikelonin gitu. Keesokan harinya, Sheila dan saudari-saudarinya kehilangan orang tua mereka, yang tak satu pun kelihatan. Akhirnya mereka pun mendatangi Shepard. Di sini Shepard berbohong. Ia memberitahukan bahwa ibu-ibu mereka sudah mendapatkan rahmat abadi ke langit. Padahal kenyataannya itu ya guys, ia menenggelamkan semua istrinya di dasar danau. Emang gak ada akhlak nih orang. Sheila sebagai kakak yang tertua maju dan menentang Shepard. Ia tidak sepenuhnya percaya. Akhirnya Shepard pun menampar pipi Sheila. Tak tinggal diam, Sheila pun membalas. Mereka yang sudah tak percaya pada Shepard lagi, tak segan-segan mengeroyok hingga Shepard pun tewas seketika. Begitulah guys, kalau wanita sudah mengamuk, bisa lebih galak dari laki-laki. Tak lama setelah kejadian itu, polisi pun datang. Kematian Shepard sangat mengerikan guys. Di sini kepalanya ditancapkan tanduk domba, layaknya iblis yang menyeramkan. Wow. Ini merupakan balasan yang setimpal atas kelakuan Shepard yang sangat kasar dan tidak pernah menghargai wanitanya. Sheila sebagai leader bagi adik-adiknya, mereka pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat pemukiman mereka semula. Akhirnya film pun tamat. Hikmah dari kisah ini adalah jangan pernah kasar, apalagi menyepelekan wanita. Karena wanita itu makhluk yang sangat indah, tempat kita untuk berkasih sayang. Tetaplah berusaha untuk selalu menghargai.
Tetaplah untuk selalu menjadi yang terbaik bagi wanitamu. Apapun yang kita perbuat di dunia ini, baik atau buruknya, akan berdampak bagi kita. Tergantung apa yang kita tanam. Untuk itu, tanamlah yang baik-baik, maka kita akan menerima yang baik-baik juga. Gimana pendapat kalian tentang film ini, guys? Menarik kan? Jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain juga kebagian. Ikuti terus channel The Deal ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika teman-teman ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar. Berikan komentarmu ya guys tentang film ini, film The Other Lamb. Mengingat film ini dibuat di era modern, di tahun 2019. Semoga jangan ada di antara kita yang ngaku-ngaku bisa jadi juru selamat ya guys. Apalagi sampai menyesatkan banyak umat. Ini hanya cerita fiktif belaka, agar kita tidak mudah mempercayai orang lain yang ingin berbuat jahat. Oke, buat The Lover semua, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Kami segenap tim beserta kru The Deal Official mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebisanya kami akan berikan yang terbaik buat The Deal Lovers. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain, karena jika viewers dan subscribe kita terus melonjak, tiap bulan kita akan berusaha untuk berbagi buat The Deal Lovers dengan mengadakan giveaway. Maka dari itu, ikuti terus ya channel The Deal. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.